Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama khatib ingin mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Karena sesungguhnya saudaraku sekalian, bahwa manusia yang merupakan Habibullah atau kekasih Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan manusia akan masuk ke dalam surga Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hari ini judul khutbah kita adalah ukhuwah, yang dalam bahasa Indonesia diartikan persaudaraan. Saudaraku, persaudaraan yang pertama disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan sesama muslim. Jika seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti saudara kita. Innamal mu'minuna ukhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Tidak peduli bangsa apa, suku apa bahasanya, warna apa kulitnya, ketika dia muslim berarti bersaudara. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada orang-orang yang sakit, orang-orang muslim yang sakit, maka kita merasakan juga sakit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang mukmin itu diibaratkan adalah tubuh. Jika sebagian dari anggota tubuh kita sakit, maka seluruh bagian tubuh kita juga akan merasakan sakit. Jika saudara-saudara kita di daerah lain, di negara lain dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, maka kita juga merasa sakit, saudaraku. Pada saat sekarang, suatu peristiwa yang menghancurkan hati kita, yang membuat kita sedih, adalah peristiwa di mana saudara-saudara kita di Palestina yang menderita. Sampai saat sekarang sudah sekitar 65.000 orang saudara-saudara kita yang meninggal di sana. Apakah itu tentara, kemudian para kaum wanita dan anak-anak yang tak berdosa, di mana rumah sakit sudah tidak ada lagi di sana, instalasi air sudah tidak ada, makanan sudah tidak ada, karena semua pintu untuk masuk makanan diblokir oleh Israel. Sungguh menderita saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengaku sebagai seorang muslim,
wajib bagi kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menderita. Pertolongan itu bisa kita berikan dengan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Kita transfer kepada institusi, lembaga, atau orang-orang yang dipercaya. Di samping itu, saudara-saudara kita sekarang kaum muslimin dan muslimat berbondong-bondong masuk ke Palestina. Bagaimana bisa berjuang bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka menyiapkan makanan, mereka mengobati saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, mereka mengajarkan Al-Quran dan mengajar di sekolah-sekolah. Sudah tidak ada takut lagi kaum muslimin dan muslimat berbondong-bondong seluruh dunia kaum muslimin muslimat membanjiri Palestina pada saat sekarang. Kemudian pada 12 September yang lalu dalam sidang PBB sudah 142 negara yang menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina. 10 negara yang tidak mendukung dan 12 negara yang abstain. Peristiwa Palestina bukan hanya membela agama Islam, tetapi negara-negara yang non-muslim pun sekarang bersama-sama karena sudah bicara masalah kemanusiaan. Bukan saja bicara masalah agama, tapi bicara masalah kemanusiaan. Karena Israel ingin membunuh seluruh rakyat-rakyat Palestina sehingga mereka bisa untuk menguasai negara Palestina. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai seorang muslim, kita tidak bisa berdiam saja. Bantulah sebagian rezeki diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita yang menderita di Palestina. Kalau kita tidak bisa berjuang langsung hadir di Palestina, dan yang paling penting, jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Saya yakin dari sekian banyak kaum muslimin dan muslimat di atas dunia ini, saya yakin ada doa-doa orang hamba Allah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan semoga secepatnya Palestina merdeka. Semoga Israel dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah melanggar pri kemanusiaan, sudah melakukan penjajahan di negara yang sah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kewajiban kita adalah menolong dengan sesama kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun dia berada, tidak peduli bangsa, tidak peduli suku, tidak peduli bahasa, tidak peduli warna kulitnya. Kewajiban kita untuk menolong. Kita sebagai rakyat Indonesia yang mayoritas Islam, kita mendukung pemimpin kita untuk memerdekakan Palestina, dan kita mendukung negara-negara lain yang 140 negara untuk memerdekakan Palestina. Saya yakin dalam waktu yang tidak lama Palestina akan merdeka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu bangsa. Di Indonesia terdapat sekitar 1.380 suku dan 700 bahasa daerah. Tetapi kita tetap satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Itulah yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Walaupun saudara kita berbeda suku, ada yang di Ambon, di Aceh, di Minangkabau, orang Melayu, Jawa, ada orang Bugis, apapun sukunya, kita saudara kita, saudara sebagai satu bangsa.
Walaupun beda bahasanya, walaupun berbeda adatnya, walaupun berbeda kulit kita, kita bersaudara. Ketika Sultan Syarif Qasim menyumbangkan terhadap Republik Indonesia sebanyak 1.300.000 golden, kalau sekarang setara dengan 1 triliun rupiah lebih, kepada negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Kita tidak memikirkan untuk Riau saja, tapi kita sudah memikirkan untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Begitu pengorbanan Sultan Siak ketika itu. Kemudian Aceh ketika awal kemerdekaan menyumbang dengan satu buah pesawat yang diberi nama Selawah RI 001. Dan inilah cikal bakal dari Garuda Indonesia. Aceh menyumbangkan itu untuk negara Republik Indonesia, bukan hanya memikirkan untuk Aceh saja, tapi untuk memikirkan negara Republik Indonesia yang tercinta. Ketika Yogyakarta membantu 600.000 golden untuk negara Republik Indonesia dan menyiapkan ibu kota pemerintah sementara di Yogyakarta. Ini bukti kecintaan orang Jogja, orang Jawa terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Bukan untuk mengambil muka atas nama orang Jawa, tapi memang untuk kepentingan, rasa bangga dan cinta terhadap negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apapun sukunya, apapun bahasanya, warna apapun kulitnya, selagi dia masih orang Indonesia, dia adalah saudara kita, saudara satu bangsa, bangsa Indonesia. Yang ketiga disebut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Bangsa berbeda, suku berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda. Mungkin Nun di Afrika di sana, beda agamanya, kulitnya hitam, lain bangsanya, lain sukunya, lain bahasanya, tetap saudara kita. Saudara sebagai apa? Sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita bersaudara, tetap kita saling tolong menolong. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah ini menjadi insan-insan yang bisa mempertahankan dan menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Semoga bermanfaat. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.